Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi dan juga PC sudah di sini yang bertemakan full putih, tapi nggak full semua ya, cuma di beberapa aja dari segi casing dan juga fan-nya, meskipun nggak terlalu full semua, apalagi specular, RAM-nya dan juga VGA-nya kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya pakai PC di harga 5,8 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1650 yang ada di sini, tapi ini second ya, bukan baru. Dan juga prosesornya dia itu juga tray, bukan yang ada boxnya, supaya lebih hemat lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini part-partnya semua, dan untuk gaming udah lebih dari cukup lah menggunakan Core i3 dan juga GTX 1650 seperti contoh yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini apa aja dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F 4 core 8 thread. Boxnya nggak ada karena emang yang serinya tray, di harga 980.000. Prosesor dan juga HSF dari bawaan Intelnya. Ini ya seperti contoh yang ada di sini. Terbilang murah dan juga HSF-nya itu sudah lebih dari cukup lah untuk menginginkan Core i3 Gen 10. Seperti contoh yang ada di sini. Tinggal dari aja nanti di akhir video dari segi suhunya, ya dimana apakah panas atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan MOPO yang ada di sini Gigabyte H410M HV2. Dan di sini penampakannya ini baru ya, bukan second. Dia tuh garansi 3 tahun dari Synek Metrodata. Di sini di harga 980.000. Di bawah 1 juta lah. Kalau misalnya ini yang lebih murah, saya akan cari mereknya ASRock. Tapi kalau daripada ASRock sama Gigabyte, saya lebih milih Gigabyte aja karena lebih terpercaya. Meskipun sama-sama bagus ya untuk keduanya itu. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Cube Gaming. Boxnya ketinggalan di belakang sana ya, jadinya saya kasih tahu aja RAM Cube Gaming seperti biasa 2x8GB di kecepatan 3200. Tapi kalau pakai ini yang kecepatannya terbatas di 2666 kalau nggak salah mentoknya. Tapi udah lebih dari cukup yang ada di sini 16GB di harga 650.000, kurang lebihnya seperti itu. Dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini, tipenya lebih besar daripada tipe yang lama. Untuk Cube Gaming udah ada perbaruan lah dari segi heatsinknya. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini GTX 1650 yang bermerek dari MSI yang berwarna putih. Ini juga cakep sih dari segi GPU-nya. Butuh 6x1 pin. Seperti contoh yang ada di sini untuk dayanya. Kita bilang masih hemat lah, apalagi GTX 1650. Dan juga di sini bermerek MSI, garansinya tersebut kalau nggak salah sudah habis, kalau nggak masih 1 bulan, aku juga lupa sih untuk yang ada di sini ya. Di harga 1.750.000 untuk ini. Dan juga ini dia tuh bekas gaming ya, bukan bekas mining. Kalau mining sih 1650 kurang bagus lah. Dan juga jarang banget orang memakai ini untuk mining, nggak ada malahan. Meskipun ada paling 1-2 lah. Kebanyakan di 1660 super maupun 1660 ke atas. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD SATA 3 yang ada di sini bermerekan ya Cube Gaming. Di harga 400.000 udah lebih dari cukup lah untuk storage yang ada di sini. Yang penting menggunakan SSD ya daripada menggunakan hard disk. Hard disk boleh sebagai keduanya. Yang penting yang pertama di SSD maupun NVMe. Di harga 400.000 udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply Aerocool United Power yang ada di sini yang 500 watt plus watt. Garansinya DTG, dia itu aman. 500 watt untuk mengangkat GTX 1650 dan juga Core i3 Gen 10 udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Karena dayanya sampai 200 atau tidak aku juga lupa sih. Tinggal lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian dayanya apakah bisa tembus di 200 watt atau tidak. Dan yang ini di harga 460.000 Aerocool United Power. Rekomend sih kalau yang ini ya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian di GPU maupun prosesornya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casing GameMax Aero Mini yang berwarna putih. Ini yang full putih ya. Kalau yang sebelumnya jadi berwarna hitam dan juga putih, di luar hitam, di dalam putih. Tapi kalau yang ini ada versi baru, meskipun harganya agak mahal juga, di warna putihnya full yang ada di sini. Di harga 460.000. Dia itu tanpa fan sama sekali kalau yang full putih. Kalau yang hitam tersebut dia itu free fan 3 fan RGB, tapi kalau yang ini tidak ada free fan-nya sama sekali. Serinya MATX dan juga simple lah untuk ini. Dan yang terakhir saya menggunakan fan RX7 ya, berwarna putih, satuannya 35.000 kali 4 120.000. Di bagian depan 3, di bagian belakang 1, udah lebih dari cukup lah untuk sirkulasi udaranya. Kalau ingin lebih bagus, tambah 2 lagi di bagian atas yang ada di sini supaya penampilannya lebih menarik juga.
tapi kalau yang di sini 4 udah cukup lah, berwarna putih semua. Jadi temanya PC putih, meskipun tidak keseluruhan putih ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak? Di harga 5,8 juta mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1650. Untuk gaming editing udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Gak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gaming dan juga yang lainnya. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama dari segi pengujian HD Sentinel untuk mengecek kesehatan, performa, dan juga suhunya dari segi SSD Cube Gaming. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga notnya dia tuh perfect, serta suhunya di 31 derajat, terbilang ini dingin ya, di bawah 40 derajat menggunakan SSD Cube Gaming. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Cube Gamingnya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 561 dan juga menulisnya di 486. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 550/470. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua, tapi beda tipis lah. Bisa dibilang ini sesuai dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya. Core i3 Gen 10 menggunakan stok cooler bawaan Intel. Untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 32 derajat, terbilang ini dingin. Dan juga maksimalnya di 73 derajat, dingin juga. Ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di bawah 80 derajat, terbilang masih aman kalau yang ini, kalau memakai stok cooler Intel di kalangan Core i3. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 99 fps menggunakan GTX 1650 DDR6 ya, bukan yang DDR5. Dan juga CPU yang mendapatkan di 839 GB, 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high itu mendapatkan di 100 fps. Ini masih aman untuk bermain game GTA 5, masih nyaman sekali. Terbilang lancar. Apalagi di game GTA Roleplay itu juga masih bisa lah untuk yang ini. Mungkin di settingan normal ya, daripada di settingan high. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 55 fps. Ini masih terbilang nyaman lah, di 55 fps hampir menyentuh di 60 fps. Kalau ingin lebih silahkan setting ke 720p. Tapi di 1080p 55 fps ini terbilang masih aman lah untuk bermain game Need for Speed Heat. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 102 fps. Ini pun juga masih aman di game online. Apex Legends masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan medium. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 61 fps. Ini standar aman, yang dimana di settingan low mendapatkan di 60 fps untuk game Battlefield 5. Yang dimana supaya lebih smooth lah untuk bermain game ini, meskipun di settingan low. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high itu mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga masih aman di atas 60 fps di settingan high. Kalau ingin di 100 lebih silahkan ke settingan medium, maupun di settingan low juga bisa sih untuk yang ini di game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 88 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps untuk game Dota 2. Yang terakhir dari segi game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 187 fps. Valorant gamenya tersebut yaitu ringan, jadi kalau di rata kanan masih mendapatkan hampir menyentuh di 200 fps untuk yang ini di game Valorant. Lanjut ke Blender menggunakan project BMW. Untuk yang ini mendapatkan di 1 menit 3 detik menggunakan GPU render di GTX 1650 yang serinya DDR6.
Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk ini minimalnya mendapatkan di 48 watt, terbilang irit lah di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, paling bawah di 48 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 165 watt, terbilang ini juga masih irit lah. Masih di bawah 200 watt untuk sahabat PLN. Untuk yang ini saya tes di game PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high yang mentok paling tinggi wattnya di 165 watt. Jadinya masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,8 juta mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1650 second, bisa dibilang ini bagus lah. Tapi semisal kalau ingin lebih bagus silahkan ganti ke GTX 1660 Super, tapi itu bekas mining ya. Harganya lebih murah daripada GTX 1650 yang second. Karena dari segi GTX 1650 yang second dia itu bukan bekas mining, jadi harganya cukup tinggi. Berbeda seperti 1660 Super yang beredar di pasaran, dia itu bekas mining kebanyakan, dia itu lebih murah harganya. Jadi tergantung selera kalian, pilih yang bekas mining maupun gaming. Tapi kalau ingin lebih performa bagus silahkan cari 1660 Super yang bekas mining. Tapi garansinya dia itu masih di 1 tahunan untuk yang itu. Tergantung pilihan kalian. Tapi untuk yang ini menggunakan GTX 1650 udah lebih dari cukup lah untuk gaming-gaming standar dan juga editing. Serta dengan tampilan berwarna putih. Meskipun enggak keseluruhan putih tapi enggak masalah, masih terlihat putih untuk PC yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika lo berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1650 dengan tampilan berwarna putih. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.